Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan salah satu bab dari buku Wajah Tari Sunda dari Masa ke Masa yang ditulis oleh Profesor Dr. Tati Narawati M. Hum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan materi dari bab 4, yaitu dengan judul Kontak Antara Wayang Wong, Priangan, dan Tari Wayang dengan Budaya Priai dan Tari Jawa. Nah, selanjutnya materi pertama akan langsung dipaparkan oleh Teh Alia. Oke, untuk langkah awal mengetahui kontak antara wayang wong, priangan, dan tari wayang dengan budaya Priai dan Jawa, mendapat gambaran sekilas tentang wayang wong di Jawa Tengah yang akan dipaparkan sebagai berikut. Nih, Raden Mas Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Wayang Wong, Drama Tari Ritual Kenegaraan di Keraton Yogyakarta menjelaskan bahwa wayang wong di istana merupakan renaian wayang wong dari masa Majapahit yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756 dalam upaya menghidupkan kembali pertunjukan ritual kenegaraan Majapahit sebagai upacara peringatan berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pagelaran ritual ini bahkan berlanjut hingga Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Next, untuk masa keemasan wayang wong Keraton Jogja terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8. Karena saking cintanya pada pagelaran ini hingga 11 kali pentas dengan lakon yang berbeda-beda. Para penari dan penabuh gamelannya juga terdiri dari para abdi dalam dan kerabat sultan yang melibatkan 600 orang dong teman-teman. Bahkan bangsawan asing bernama Walter Soller memuji produksi pertunjukan ini. Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu tentang siapa sih dan seperti apa sih Sri Sultan Hamengkubuwono I, gambarnya. Oke, untuk perkembangan seni di sebuah negara itu memang nggak pernah lepas ya teman-teman dari perkembangan politik, sosial, bahkan juga ekonomi. Dalam sejarah terpecahnya Kerajaan Mataram Surakarta itu terjadi pada tahun 1755. Dalam bukunya Profesor Dr. Tati Narawati, pada tahun 1755, pergulatan politik untuk saling berebut kekuasaan itu selain Pangeran Mangkubumi itu adalah Pangeran Sultan Hamengkubuwono I setelah mendapatkan gelar yang berhasil mendapatkan setengah dari wilayah kerajaan. Kemudian ada pula Raden Mas Said, juga merupakan bangsawan yang ingin pula memiliki wewenang atas kerajaan ini. Hanya karena ia kalah dulu dalam berunding dengan pemerintahan Belanda, akhirnya ia hanya mendapatkan bagian kecil dari wilayah Kesunanan Surakarta dan dia mendapatkan gelar sebagai Adipati Mangkunagara I. Nah, dalam bukunya Profesor Dr. Tati Narawati ini juga menjelaskan bahwa tujuan penciptaan kembali wayang wong di Mangkunagara bukan untuk kepentingan ritual, tetapi lebih ke pertunjukan untuk menyemangati para prajurit yang berjuang melawan musuh. Nah, lakon yang ditampilkan pertama kalinya adalah Wijanarka. Sedangkan lakon yang dipergelarkan pertama kali oleh Sultan Hamengkubuwono I itu adalah lakon Gandawardaya. Nah, kemudian di buku ini juga menjelaskan tentang pertunjukan wayang wong gaya Yogyakarta itu kemungkinan besar adalah yang ditampilkan oleh organisasi kesenian Krida Beksa Wirahma. Berdasarkan sumber lain yang ditemukan, kita buka. Dari catatan KBW, diinisiasi Tejokusumo bersama saudara tirinya Pangeran Suryadiningrat dan Pangeran Puroboyo. Nama terakhir setelah diangkat menjadi putra mahkota, kemudian naik tahta menjadi Hamengkubuwono ke-8. Tejokusumo dan Puroboyo lahir dari ibu yang berbeda yang statusnya sama-sama permaisuri Hamengkubuwono ke-7. Ibu Tejokusumo bernama GKR Kencono, sedangkan Puroboyo merupakan anak GKR Mas. Meski lahir dari beda ibu, hubungan Tejokusumo dan Puroboyo tetap hangat. Terutama saat mereka merintis pendirian Krida Beksa, maaf teman-teman. Krida Beksa Wirahma, kemudian aktif dalam gerakan Jong Java. Nah, di sini ada yang diutarakan oleh pengajar jurusan tari Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta bahwa Krida Beksa
Wirahma menjadi jembatan bagi gerakan nasionalisme yang mulai tumbuh pesat di awal 1920-an. Dan ini relevan banget dengan bukunya Profesor Dr. Tati Narawati. Nah, teman-teman, untuk sedikit mendapat gambaran perkembangan wayang wong, bagaimana sih perkembangannya di Kadipaten Mangkunagara yang semula hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan, akhirnya menyebar ke berbagai kalangan di Jawa, khususnya yang daerah berbahasa Jawa ya. Dalam buku ini, seperti yang sudah diutarakan di halaman depan, Adipati Mangkunagara ke-1 menciptakan kembali wayang wong pada seputar 1758 sebagai upaya untuk mengimbangi kompetensi budaya dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tapi rupanya karena untuk memproduksi pertunjukan wayang wong ini itu membutuhkan biaya yang cukup mahal dan banyak, jelas nggak mungkin untuk mementaskannya secara ajak atau pancek lah ya. Oleh karena itu, dalam masa pemerintahan dua pengganti Mangkunagara I, yaitu Mangkunagara II dan Mangkunagara III, tidak terjumpai data yang menggambarkan adanya pertunjukan wayang wong di pendopo kadipaten. Nah, pada pemerintahan Mangkunagara keempat baru nih mulai kelihatan lagi ada kegiatan kesenian bangkit. Hal ini diakibatkan oleh kemakmuran di masa pemerintahan Mangkunagara keempat, hingga bukan saja wayang wong yang menjadi perhatian sang adipati, tapi perkebunan tebu, perkebunan kopi yang tersebar di wilayah Mangkunagara serta pabrik gula Tasik Madu dan Calamadu merupakan sumber keuangan kadipaten yang sangat melimpah. Nah, Adipati Mangkunagara keempat ternyata bukan saja seorang adipati yang berhasil dalam menata kembali perekonomian, tapi beliau juga merupakan seniman serta pemikir yang cukup hebat. Karya-karyanya itu berupa serat-serat yang kalian bisa lihat di halaman 203. Itu banyak banget, nggak usah disebutin satu-satu ya, banyak banget, bisa baca aja sendiri. Atau bagi yang nggak punya bukunya, makanya beli bukunya. Ini bermanfaat banget. Terus, kok terus sih? Selanjutnya, pengganti Mangkunagara keempat, yaitu ada Mangkunagara kelima. Masih bisa mempertahankan kebesaran ayahandanya. Bahkan busana wayang wong yang konon mencapai bentuknya seperti sekarang ini itu pada masa pemerintahan beliau. Namun rupanya di akhir masa pemerintahan Mangkunagara kelima, keuangan kadipaten mulai merosot. Karena nggak mungkin juga sih untuk mempertunjukkan wayang wong secara besar-besaran lagi. Nah, kesempatan ini tuh dilirik oleh Gankam. Nah, di sini Gankam memohon kepada Mangkunagara 5 untuk mengemas pertunjukan wayang wong urban. Permohonan ini pun dikabulkan dan muncullah sistem karcis teman-teman buat nonton. Dari sini mulai. Iya. Dan akhirnya hal ini pun berhasil kemudian diikuti oleh pengusaha-pengusaha besar lainnya. Bahkan Kesunanan Surakarta pun ikut serta tampil. Dalam waktu tidak terlalu lama pun didirikanlah Taman Sriwedari. Buat tahu Taman Sriwedari itu ini. Ini nih Taman Sriwedari. Itu tuh dikenal, bentar ya teman-teman, dikenal sebagai Kebun Raja Sriwedari yang merupakan taman hiburan di pusat kota Surakarta. Kemudian di dalamnya pun ada gedung wayang orang, itu terletak di dalam Taman Sriwedarinya. Itu gedung pertunjukan untuk wayang orang ya teman-teman. Tadi sekilas tentang Taman Sriwedari ya. Sudah barang tentu karena taman ini banyak mengundang pengunjung untuk bersantai serta berekreasi, maka pihak Kesunanan Surakarta berminat pula untuk mendirikan sebuah rombongan wayang wong yang namanya sampai sekarang terkenal dengan Wayang Wong Sriwedari. Mengenai kapan rombongan ini secara resmi didirikan, belum terdapat data yang bisa didapatkan, tapi kemungkinan besar itu pada tahun 1910 oleh Sunan Pakubuwono ke-9. Ketika itu penari-penarinya benar-benar penari pilihan, hingga yang mampu tampil mengagumkan bisa diangkat sebagai abdi dalam. Bahkan bisa mendapatkan gelar, teman-teman. Jadi dari tari itu bisa naik. Iya, bisa naik. Jadi orang bangsawan gitu. Sebagai contohnya itu adalah seorang penari andal yang kemudian diangkat sebagai abdi dalam dengan nama Raden Mas Wiyang Hambeksa. Nah, bisa diduga juga bahwa baik wayang wong dari Yogyakarta maupun wayang wong dari Surakarta secara langsung atau tidak langsung memiliki pengaruh terhadap pembentukan wayang wong di Priangan. Wayang wong di Priangan mengalami perkembangan itu dua arah, yaitu yang berkembang di kalangan priai
atau Kaumenak dan yang berkembang di kalangan masyarakat banyak. Perkembangan yang sangat baik di kalangan Kaumenak ini terjadi ketika Kabupaten Bandung berada di tangan Raden Arya Adipati. Itu pun sumbernya ada di sebuah artikel yang berjudul Wayang yang termuat dalam majalah Parahyangan yang diterbitkan pada tahun 1931. Sangat menarik untuk diketengahkan sebagai data yang cukup jelas tentang kehadiran Wayang Wong Priangan. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih awal mulanya Wayang Priangan berdasarkan penyebaran dari Wayang Wong Keraton Ngayogyakarta sama Wayang Wong Surakarta, lihat aja artikel itu ya. Nah, dari data tersebut jelas bahwa Wayang Wong Priangan ini berkembang di kalangan Kaumenak dan juga di kalangan masyarakat banyak, teman-teman. Data tersebut menyiratkan bahwa sebelumnya pertunjukan Wayang Wong itu bertopeng, yang dialognya dilakukan oleh dalang yang penyebarannya datang dari Cirebon. Adapun yang berkembang di kalangan Kaumenak itu tidak mengenakan kedok. Kedok itu adalah topeng. Jadi ada yang menggunakan topeng, ada juga yang enggak. Selain itu, perlu pula diperhatikan bahwa budaya ngamen yang dilakukan oleh rombongan Topeng Babakan tidak dilakukan. Mereka mengadakan pentas untuk keperluan-keperluan tertentu aja. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, Wayang Wong Priangan yang berkembang di kalangan masyarakat banyak mempergunakan karcis tanda masuk sama seperti yang metodenya gankam ya teman-teman. Iya, untuk memungut imbalan yang didapatkan dari penonton. Nah, satu-satunya grup Wayang Wong yang masih ada di Bandung saat ini yaitu Wayang Wong atau orang Ngesti Utomo. Diperoleh keterangan bahwa kedatangan mereka dari Solo ke Bandung yang pertama pada tahun 1937. Tampil di gedung Tobong milik grup Sandiwara Sunda Sri Surya di sekitar Pasar Kosambi, teman-teman. Penampilan berikut adalah tahun 1949 atas undangan toko Kota 7, salah satu dari 2 toko waralaba yang terbesar saat itu pada toko The Zone. Selama 2 bulan di alun-alun Bandung. Berikutnya atas bantuan Bapak Rusman, seorang karyawan Batavia Petroleum Beach BPM lah ya. Grup ini mendapatkan tempat di bekas gudang arang sebelah barat Pasar Kosambi yang juga didanai oleh pemilik toko obat Bintang. Pada tahun 1952, grup ini dipindah tangankan kepada Tan Bun Liang dan berganti nama menjadi Wayang Orang Sri Waluyu. Setelah berganti nama dan berganti kepemilikan beberapa kali, grup dirombak dari sistem komersial menjadi paguyuban yang bersifat kekeluargaan dengan nama Ngesti Utomo yang dipimpin oleh Amir Dwi Joatmojo. Next, Wayang Wong Priangan yang tampil dalam percaturan Wayang Wong tanpa topeng semula mendapat dukungan dari Kaumenak yang ingin memiliki genre Wayang Wong seperti yang dimiliki oleh Jawa Tengah, baik yang berasal dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat maupun dari Kadipaten Mangkunagara yang kemudian berubah sponsor menjadi Wayang Wong Panggung. Selain itu, sebenarnya di Jawa Barat termasuk Cirebon sendiri itu telah cukup lama berkembang genre pertunjukan yang cukup membanggakan, yaitu Wayang Wong Cirebon yang bertopeng yang menampilkan lakon-lakon dari Ramayana dan juga Mahabharata. Topeng Babakan yang bertopeng, serta wayang golek yang mampu merebut hati masyarakat banyak. Lepas dari masalah ketertarikan masyarakat Priangan terhadap genre Wayang Wong tanpa topeng yang berasal dari Jawa Tengah, sebenarnya dalam pembentukan Wayang Wong Priangan itu, yang tidak bertopeng juga mendapat pengaruh dari ketiga genre pertunjukan yang telah cukup lama berkembang di Jawa Barat. Nah, kontak yang terjadi yang memungkinkan para seniman Priangan mencerap observed action serta mempelajari trained action Wayang Wong dari Jawa Tengah memang telah terjadi. Setidak-tidaknya penampilan Wayang Wong gaya Yogyakarta pernah mereka saksikan ketika di Bandung pada tahun 1921. Diselenggarakan Kongres Kebudayaan oleh Java Institute yang dalam salah satu acaranya ditampilkan sebuah fragmen Wayang Wong. Selain itu, tokoh pembaru tari Sunda yaitu Raden Cece Somantri menaruh kekaguman pada penampilan tokoh Baladewa yang ditampilkan oleh para kerabat Keraton Yogyakarta pada tahun 1930, teman-teman.
Di samping itu, dalam perkembangan wayang wong panggung, Mangkunagara yang telah berhasil dikomersikan oleh Gankam tadi, pada tahun 1895 merembes pula sampai ke Bandung dan Jakarta. Dari kontak-kontak inilah kemudian hadir sebuah genre wayang wong priangan yang sangat unik, dan walaupun ditampilkan dengan menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa tutur atau dialog para penarinya, tetapi di dalam bahasa itu pun sebenarnya terselip pengaruh Jawa. Lebih-lebih juga pada aspek yang lain seperti lakon, struktur dramatik, karakteristik busana, kemudian karakteristik geraknya itu udah pasti ya. Bahkan juga karakteristik musik iringannya. Gitu teman-teman. Next, kita bakal ngebahas tentang pengaruh lakon dan struktur dramatik wayang wong Jawa Tengah dan wayang priang itu kayak apa sih? Nah, untuk lakon-lakon dalam pertunjukan wayang wong priangan terdapat pengaruh wayang kulit Jawa dan wayang golek Sunda juga teman-teman. Di sini oleh organisasi kesenian Krida Baksa Wirahma dari Yogyakarta, lakon-lakon yang dipergelarkan oleh Keraton Yogyakarta sudah kemerdekaan untuk mendapatkan gambaran akan dipaparkan secara singkat. Di antaranya ada lakon Jabang Tutuka. Lakon Jabang Tutuka ini menceritakan tentang kelahirannya Gatot Kaca. Kemudian ada lakon Sang Hyang Guru Putra. Lakon Sang Hyang Guru Putra itu lanjutan dari yang Jabang Tutuka tadi. Sang Hyang Guru Putra itu menggambarkan tentang dewa-dewa, teman-teman. Kemudian ada lakon Sri Kandi Rarasati. Lakon Sri Kandi Rarasati ini menceritakan tentang peristiwa menghilangnya Sri Kandi dari kerajaan Cempala. Nah, ketiga lakon ini ya, terdapat pula struktur dramatik wayang wong di priangan. Berkaitan nih teman-teman. Bila dilacak dari perkembangan sejarahnya, pengaruh pertunjukan wayang kulit Jawa terhadap wayang wong priangan secara tidak langsung bisa dilacak. Genre wayang golek Sunda dalam perkembangannya jelas mendapat pengaruh wayang kulit Jawa di masa lampau. Jadi itu tuh ada pengaruh wayang dari wayang kulit Jawa maupun wayang golek Sunda. Nah, untuk di Jawa Tengah, untuk struktur dramatik pertunjukan wayang kulit dan wayang wong klasik mengikuti pola yang sama yang tercermin pula dalam struktur dramatik gamelan yang mengiringinya. Oleh karena begitu eratnya keterkaitan antara struktur dramatik pertunjukan wayang kulit dengan struktur dramatik gending-gending gamelan yang mengiringinya, istilah rumusan komposisi gending atau lagu yang mengiringi pertunjukan wayang kulit juga untuk melambangkan bagian-bagian ini, keterkaitannya sangat erat antara keduanya. Tersebut diutarakan pula oleh Sudarsono sebagai berikut ya, dalam bukunya Tati Narawati halaman 225. Pada pertunjukan wayang kulit gaya klasik yang hanya menggunakan gamelan salendro, yaitu gamelan berskala 5 nada, apabila gamelan yang mengiringi pertunjukan wayang itu merupakan kombinasi dari seperangkat gamelan salendro dan seperangkat gamelan pelok yang berskala 7 nada. Penataan patet pada gamelan pelok mendampingi yang salendro, yaitu patet 5, patet 6, dan patet barang. Nah, lebih jelas lagi dalam Alton L. Becker dalam artikelnya yang berjudul Text Building Epistemology and Aesthetic in Japanese Shadow, itu demikian menjelaskan pula tentang istilah-istilah patet, bahwa patet digunakan untuk menanamkan bagian atau adegan dari pertunjukan wayang kulit yang dibagi menjadi 3. Bagian pertunjukan yang berlangsung ini dari pukul 9 malam sampai tengah malam. Kemudian itu disebut patet nem. Bagian pertunjukan yang berlangsung dari pukul 12 sampai pukul 3 subuh pagi disebut patet sanga, dan bagian pertunjukan yang berlangsung dari pukul 3 subuh sampai pukul 5.30 pagi itu disebut patet manyura. Struktur dramatik yang secara garis besar dibagi 3 seperti yang terdapat di dalam pertunjukan wayang kulit dan wayang wong di Jawa Tengah ini sebenarnya merupakan struktur dramatik klasik yang terdapat di dalam drama barat pula yang lazim disebut sebagai teori Bliss-Perry, teman-teman. Kalau yang nggak tahu Bliss-Perry, searching aja di Google atau beli buku ini, wajib biar tahu. Secara sederhana, teori ini mengatakan bahwa desain dramatik yang baik terdiri dari pemulaan, klimaks, dan akhir. Dalam pertunjukan wayang wong priangan pula, struktur dramatik yang berupa triangle seperti halnya struktur patet. Jadi sama aja gitu teman-teman, cuman beda nama aja. Kalau di Sunda tuh disebutnya triangle, kalau di Jawa itu disebutnya patet. Nah,
Struktur patet pada waktunya wayang wong di Jawa Tengah juga ada, tetapi tidak disebut sebagai patet. Kalau di Sunda, istilah yang digunakan untuk penamaan struktur dramatik triangle itu adalah lanjuran pamuka yang di awal, lanjuran tengah yang merupakan klimaks, lanjuran pamungkas yang merupakan bagian akhir. Nah, sebagai contoh dari 3 lakon tadi, kalian bisa lihat ya pertunjukan dari lakon Sri Kandi Larasati yang ini. Sekilas kontak awal dari pengaruh wayang wong Jawa ke wayang wong Priangan. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang pengaruh karakteristik busana dan karakteristik gerak Jawa wayang wong Jawa terhadap wayang wong Priangan yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Lara. Silakan. Oke, terima kasih Teh Alia. Langsung saja, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh nih karakteristik budaya, busana dan karakteristik gerak tari wayang wong terhadap wayang wong Priangan. Nah, sekilas di sini kita bisa membaca bahwasanya karakteristik budaya busana di Jawa itu sangat-sangat rinci, apalagi di aksesorisnya. Hingga jamang atau diadem itu adalah ukiran-ukiran atau ornamen-ornamennya pun sangat berbeda walaupun dalam satu karakter yang sama. Salah satunya contohnya jamang atau diadem yang dikenakan 4 karakter putra halus dan rendah hati seperti Yudhistira, Arjuna, Nakula, dan Sadewa pun itu dibedakan saking detailnya nih yang dari Jawa. Nah, Jawa kalau wayang wong Jawa itu mengacu pada wayang kulit. Nah, sedangkan kalau untuk Priangan itu mengacu pada wayang golek. Nah, dalam karakteristik busananya pun ada beberapa yang sama tapi ada beberapa yang beda juga. Nah, aja tuh Teh. Nih, untuk yang berbedanya, kalau untuk di Priangan, kalau untuk di bajunya, kesatria wayang wong Priangan itu menggunakan baju kutung atau baju yang tidak memiliki lengan. Sedangkan kalau di wayang golek itu semua kesatria itu tidak memakai baju. Nah, begitupun celana. Di wayang wong Priangan itu menggunakan celana sontok yang 3/4 kaki. Sedangkan kalau wayang golek itu kesatrianya tidak memakai celana. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya wayang orang tidak memakai celana. Jadi disesuaikan. Maka dari itu pada pemakaian bajunya pun disesuaikan. Nah, setelah itu ada beberapa karakter yang dipakai dan tidak, misalnya seperti ini. Bima. Di Bima menggunakan kain bermotif parang rusak. Lalu dalam filsafat Jawa, Bima ini menggunakan kain poleng yang mengandung makna. Ada 4 warna nih, warna merah, kuning, putih, dan hitam. Maknanya tuh sangat bagus sekali. Bahwasanya Bima selalu dilindungi oleh sedulur papatnya. Apa itu sedulur papatnya? Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah 4 saudaranya yang keluar dari rahim ibu bersama-sama dengan dia. Apakah saudaranya itu adalah 1 adalah air ketuban, yaitu disebut kakang kawah. Kedua, plasenta yang disebut dengan adi ari-ari. Yang ketiga, darah. Dan keempat, tali pusar. Jadi benar-benar semuanya tuh punya maknanya sampai sedetail itu gitu, untuk menggambarkan bagaimana cerita dari para tokohnya. Nah,
Nah untuk tadi nih kita lihat perbandingan dari kesatria yang berbeda-beda, ada yang pakai baju kutung, ada yang tidak dengan golek. Nah kalau untuk penari itu sama-sama memakai soder. Untuk penari wanita itu bajunya hampir sama, yaitu menggunakan apok, baju sedada dan juga sinjang, kain untuk bawahannya. Itu dulu. Nah, untuk gaya busananya sendiri, apabila kita meminjam istilah gaya seni rupa barat, nah kalau untuk wayang wong gaya Yogyakarta itu memiliki baju dengan gaya yang klasik. Nah, untuk wayang wong Mangkunegaran atau Surakarta itu memiliki gaya klasik romantik. Nah, dan untuk wayang wong Priangan itu bergaya romantik. Nah, romantik itu gimana maksudnya? Yaitu yaitu sangat rumit Priangan nih. Ini berarti dalam hal kerumitan ornamennya, busana wayang wong Priangan lebih rumit dibandingkan dengan kedua gaya busana wayang wong Jawa dari Jawa Tengah. Namun ya, karena sentra perkembangan wayang wong Priangan tidak semerbak dan seberkembang di Keraton Yogyakarta dan di Surakarta, serta pengembangannya sebagai wayang wong panggung, jadi dalam beberapa hal wayang wong Priangan ini jadi lebih sederhana ya, biasa kayaknya lebih ke budgetingnya kayak karena kurang banyak yang melaksanakannya, jadi dibuat lebih sederhana terutama dalam karakteristiknya. Nah, untuk melihat nih apa-apa aja perbedaannya, salah satu yang sangat mencolok itu kita akan melihat dari wayang wong Priangan dan wayang kulit Purwa Jawanya yang istilahnya mengacu pada mereka. Soalnya wayang wong Priangan secara garis besar mengacu pada wayang golek Sunda, tapi sebenarnya wayang golek Sunda pun itu mengacunya dari wayang kulit dari Jawa. Jadi apa ya istilahnya mah silsilahnya teh gitu ya, saling berkesinambungan lah ya. Jadi barengan gitu, kayak ada silsilahnya gitu. Kayak Nah, sama kamu gitu deh. nah, yang sangat spesifik sekali, yang sangat menonjol itu pada wayang kulit Purwa itu terdapat 18 penutup kepala dan masing-masing memiliki nama sendiri. Ini pokoknya ada nih, salah satunya ada gelung supit urang, ngore polos, ngore gembel, ngore gimbal, ngore udalan dan lain-lain. Ada 18 yang bisa dibaca di buku ini. Jadi kalau mau tahu langsung aja beli bukunya. Ini ornamennya disebut jamang dan bermotif berbeda-beda, jadi digunakan pada peranan yang beda-beda. Jadi bagaimana menyesuaikan dengan peranannya masing-masing. Nah, kalau untuk di wayang wong Priangan semuanya disebut mahkota, tapi ada 9 mahkota. Nah, dan 7-nya itu namanya gelung pelengkung nih. Jadi kayak ada fotonya di sini nih. Nah, jadi kayak gelung melengkung gitu. Seperti itu. Oke, ntar dulu. Nah, selain busana, tadi kan udah agak merempet-merempet nih ke aksesoris kepala. Nah, juga ada beberapa aksesoris kepala yang khas di wayang wong di Priangan. Nah, itu pertama ada hiasan telinga atau sumping. Sumping pun berbagai macamnya. Jadi sesuai tadi kayak menyesuaikan dari karakter, atau misalnya putri dan putra itu pasti dibedakan. Yaitu salah satunya ada sumping gajang, ngoling, sekar pluwi, raja mala, dan surang hati. Nah, selain itu juga ada namanya praba atau badong. Itu adalah atribut kebesaran di belakang punggung. Nah, sayap untuk para dewa atau raja. Tapi ada pengecualian. Misalnya saja nih, Yudhistira itu tidak mengenakan praba walaupun ia pernah dinobatkan sebagai raja di kerajaan Amarta. Nah, setelah diteliti, besar kemungkinan karena Yudhistira dalam pewayangan dikenal sebagai tokoh yang sangat sederhana dan polos, dan tidak pernah menunjukkan bahwa ia adalah seorang ksatria yang memiliki hak sebagai raja. Jadi pada pengenaan busana di wayang pun itu para perancang busananya pun tuh menyesuaikan dengan karakteristik. Jadi misalnya semua raja harus pakai ini, tapi ada raja yang misalnya atau tokoh yang misalnya dia memiliki karakter yang berbeda, maka perancang busananya pun itu menyesuaikan begitu. Nah,
Sudah barang tentu busana pada wayang kulit purwa yang sangat rumit itu dalam penggunaannya oleh penari-penari wayang wong sering disederhanakan atau bahkan sebaliknya ada yang dirumitkan. Nah, maksudnya seperti apa nih? Tergantung pada interpretasi perancang busana saat itu. Jadi bagaimana cara pemikiran pada busana di saat itu. Misalnya nih, salah satu perumitan yang dilakukan terjadi pada busana wayang wong adalah hiasan penutup kepala yang disebut jamang atau diadem nih. Kalau di Sundanya itu adalah siger. Nah, perancang busana gaya Yogyakarta yaitu Kanjeng Jayadipura ingin membedakan antara jamang yang digunakan oleh kesatria tertentu, walaupun dalam wayang kulit purwa hanya dikenal 3 motif jamang, yaitu jamang lamba, jamang sadasaler, dan jamang susu. Jadi nih kalau untuk jamang januran pudak setegal dikenakan oleh Bima, Antareja, Anoman. Kalau untuk jamang sanuran kuduk turi itu digunakan oleh Bengawan Palasara, Arjuna, dan Abimanyu. Sedangkan untuk jamang januran Surengpati dikenakan oleh Irawan. Dan terakhir jamang januran Prabanjana yang dikenakan oleh Yudhistira, Nakula, dan Sadewa. Nih, jadi masing-masing jamang itu dilengkapi oleh hiasan telinga yang bermotif sama. Jadi nggak sembarangan nih ternyata di wayang itu. Jadi Ada penempatan ada yang khusus ini untuk siapa dan untuk siapa, berdasarkan tokoh, berdasarkan karakter dari para tokoh tersebut. Nah, untuk di wayang golek purwa yang tadi sudah dibahas itu ada mahkota. Dibedakan juga nih dari karakter-karakter yang digunakan. Ada 9 bentuk mahkota. Bentuk nih ada disebutnya gelung dan gelung pelengkung. Nah, ada gelung pelengkung polos, cagak cabang, gimbal, cagak rumbai, sanggan, dan pelengkung sanggan. Banyak ya Teh? Banyak banget. Misalnya nih, ada khususnya nih. Misalnya untuk gelung sekar kelowi itu khusus untuk rawana yang ada untuk suyudana. Nah, kalau pelengkung polos dikenakan oleh Arjuna serta kasatria yang memiliki watak seperti Arjuna atau satria lunggu. Jadi menyesuaikan juga seperti itu. Nah, oke, sekarang akan melihat lagi tentang rias. Nah, pisau analisis yang digunakan untuk membelas riang wayang wong priangan yaitu fisiognomi, yaitu membaca wajah dengan mempertimbangkan garis-garis mata, alis, mulut, serta kumisnya, dan bentuk hidung. Jadi gini teman-teman, dalam membawakan karakter wayang itu kita harus mengetahui seperti apa nih karakter kita, apakah sesuai dengan lakon tersebut. Misalnya Teh Alia, Tele Putri, tapi pingin bawain Rahwana, bisa saja mungkin, tapi itu akan mengurangi esensinya. Walaupun misalnya ada rias-rias yang bisa bisa mendukungnya, karena tapi untuk postur tubuh itu istilahnya tidak akan bisa dibohongi. Jadi ada beberapa rias dan juga karakteristik wajah dari tokoh-tokoh yang ada di pewayangan. Yang pertama, kita akan melihat rias dari Satria Lunggu. Itu ada siapa aja Teh? Siapa tuh? Arjuna, Yudhistira, Rama, dan Laksmana. Nah, untuk penutup kepala itu menggunakan gelung pelengkung polos. Nah, untuk matanya nih, mata Satria Lunggu itu sedang, bahkan sedikit tertutup dengan kedua titik ujung dan pangkalnya berada dalam satu garis. Jadi agak-agak sipit gitu. Makanya terus alisnya agak tipis dan agak sedikit melengkung, hidungnya kecil agak pipih, senyumnya agak kecil, tipis, dan sedikit senyuman. Nah, untuk masalah mata ini nanti kita bisa lihat salah satu contoh yang saya dapatkan. Bahasanya jadi rias koreksinya itu benar sih kayak mengkoreksi matanya agar menyesuaikan dengan karakternya, itu menggunakan eyeliner yang agar membuat matanya lebih sipit, dan bergaris dan dilungguh. Dan Arjuna itu tidak menggunakan kumis. Nah, untuk Satria Ladak, siapa aja nih Teh?
Wibisana dan Bambang Sumantri. Nah, untuk penutup kepalanya itu menggunakan gelung pelengkung cagak gimbal. Nah, untuk matanya itu agak terbuka. Nah, tadi kan kalau Satria Lunggu kan Agak tertutup tutup ya. karena lunggu gitu ya. Nah, kalau untuk Satria Ladang tuh lebih terbuka dengan kedua titik ujung matanya agak sedikit lebih tinggi dari pangkalnya, jadi kayak lebih naik. Lebih naik. Jadi ujung matanya agak sedikit lebih tinggi dari pangkalnya. Nah, untuk alisnya agak kecil, titik garis ujung agak tinggi dari pangkalnya, jadi lebih naik lah, Gitu ya. lebih naik karena Naik ladak ke atas. sebenarnya. Lebih ladak, lebih naik. Lalu untuk hidungnya agak kecil, pipi, untuk mulutnya agak tersenyum, dan untuk kumisnya itu kumis tipis karena Satria Ladaknya, jadi kayak lebih tipis. Kalau tadi Satria Lunggu kan tidak menggunakan apa? Kumis. Nah, itu dari mana tadi? Satria. Nah, selanjutnya kita naik ke Monggawa. Nah, Monggawa pun ada danga, ada lunggu. Untuk Monggawa danga, contohnya adalah Indrajit. Nah, penutup kepalanya menggunakan gelung pelengkung cagak cabang tuh udah 3 tokoh pun udah beda-beda ya, jadi sangat banyak sekali. Untuk matanya agak terbuka dengan kedua titik ujung matanya lebih tinggi dari pangkalnya, alisnya lebih besar, hidungnya agak besar. Nah, untuk kumisnya ini ujungnya agak menjulang ke atas, jadi kita suka lihat ada yang naik ke atas. Monggawa danga, udah Monggawa danga. Nah, selanjutnya ada Monggawa lunggu, Itu Bima dan Rangga Bargawala. Nah, untuk penutup kepalanya menggunakan gelung gimbal. Nah, untuk matanya terbuka lebar dengan kedua ujung matanya segaris. Nah, kalau tadi Monggawa danga kan lebih tinggi ujung matanya, dan kalau untuk lunggu mah matanya agak segaris, jadi lebih lunggu gitu. Nah, untuk alisnya tebal dan lebat, hidungnya agak besar, mulutnya kedua ujungnya lebih naik segaris, terus kumisnya lebat. Kalau tadi Monggawa danga kan ke atas, kalau Monggawa lunggu tuh hanya lebat saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan apabila nantinya akan membawakan pewayangan atau wayang orang atau tarinya pun harus menyesuaikan make upnya dengan karakteristiknya. Jadi tidak boleh sembarangan, misalnya mau bawain tari kesatria tapi malah make upnya Monggawa danga, jadi kan itu tidak sesuai, jadi harus disesuaikan. Tapi kita pun harus juga menyesuaikan dari postur tubuh. Nah, jadi seperti kita lihat di sini, bentar. Salah satu contohnya, sekarang apa dijelasin aja, nanti aku cut. Naya. Karakteristik. Itu yang badan geningan, bukan masih badan. Oh, misalnya untuk Arjuna sudah barang tentu yang harus ditarikan oleh pria. Mungkin juga bisa wanita, tapi perawakannya sedang, tidak gemuk atau bahkan agak sedikit kurus serta berwajah cantik dan tampan. Nah, walaupun rias karakter nih bisa mengubah wajah pembawa peran Arjuna, tapi bila wajah penari yang memerankan tidak memenuhi syarat citra Arjuna, pasti akan menyulitkan seniman riasnya. Jadi agar mendapatkan feel-nya itu loh teh. Makanya pernah nih kita kalau ngelihat suka ada apa sih yang kalau mau drama tari itu kayak tes Ini seleksi. Nah, kayak misalnya seleksi untuk peran daripada drama tari ataupun pemeranan yang lain, itu bukan semata-mata hanya pemilihan. Mungkin aja ada satu orang yang bagus, dia ingin memerankan Arjuna tapi Tidak tidak sesuai dari perawakannya, dari citranya dia, dari dia misalnya lebih condongnya ke Monggawa atau yang lainnya. Jadi itu tuh benar-benar disesuaikan dan juga harus sesuai begitu. Oke. Kaca. Nah, dalam karakteristik rias busana itu ada lagi namanya karakteristik gerak tari wayang. Nah, secara garis besar gerak tari ini
dalam wayang wong priangan dibagi menjadi 4, yaitu putri, putra halus, putra gagah, dan raksasa. Nah, kita langsung saja akan membahas seperti apa sih karakter gerak dari setiap penokohan atau karakter tersebut. Yang pertama, citra ksatria ideal yang berpenampilan yaitu raganya yaitu sedang, tidak gemuk, bahkan cenderung agak kurus nih ksatria. Geraknya lambat, selalu menundukkan wajah. Bila berbicara itu dengan nada suara yang agak rendah dan monoton. Dan kita bisa lihat kalau untuk di wayang kulit, golek, dan wayang wong, kesatria ideal ini digambarkan pada tokoh Arjuna, Panji, Damarwulan, Jayenggrana, dan juga pasti adalah Rama. Jadi di poin yang rendah dan monoton, kita sering sekilas melihat nadanya tuh yang kayak jadi nadanya datar aja, flat aja, tapi itu memang sudah sesuai dengan karakternya. Itu di Putra Lungguh. Nah, ksatria lungguh, nah itu ksatria yang halus dan rendah hati. Nih di samping ksatria lungguh ada terdapat putra halus yang dinamis. Nah, itu adalah ksatria ladang. Nah, perbedaan yang sangat jelas antara kedua ksatria ini yaitu dari penekanan gerakannya dan juga penggunaan bicara dan bicaranya. Kalau tadi lungguh itu datar dan nada rendah, sedangkan kalau ksatria ladang itu nadanya agak lumayan tinggi dan juga dinamis, jadi kayak ada nadanya gitu. Misalnya kalau di bahasa Indonesia nih, saya lara gitu, di pokoknya ada nadanya nggak lurus aja kan, seperti itu, melodis serta melodis. Nah, karakter putra halus seperti ksatria ideal tersebut atau ditampilkan dengan citra seperti itu nih, apalagi putrinya. Nah, gerak putri, oh ya, satu lagi tadi belum ketinggalan. Nah, untuk geraknya, gerak kesatria ini selalu menggunakan volume angkatan lengan sedang nih, jadi nggak terlalu tinggi, gerakan sedang, dan angkatan kaki yang sangat rendah, jadi nggak tinggi, nggak tinggi dan lebar, yang tidak lebih dari 10 cm apabila sedang menari dan berjalan. Ini mengeluarkan kesan sangat halus dan sesuai dengan konsep halus pada budaya priai Jawa. Jadi kalau jalan pun pelan, menunduk, itu di ksatria. Nah, tadi udah putra halus, kita akan melihat dari putri. Nah, untuk karakteristik raganya, untuk karakter putri itu dibawakan oleh penari perempuan yang bertubuh agak kecil, tidak gemuk tapi tidak juga terlalu kurus. Nah, kita suka lihat ya kalau penari-penarinya suka kayak lebih agak montok tapi nggak gendut, tapi nggak kecil banget kan, gitu sesek. Beda kalau ksatria mah tadi kan tidak gemuk tapi bahkan cenderung kurus. Jadi sebelum kecil. Nah, untuk volume geraknya sangat-sangat kecil, bahkan hampir tertutup. Bahkan dalam menari pun hampir tidak pernah mengangkat kaki, kecuali sedang berjalan atau berpindah tempat. Jadi benar-benar kecil ya ruangnya kecil, tidak mengangkat-angkat tangan yang terlalu besar, tidak mengangkat kaki yang terlalu besar. Nah, ada karakter lagi nih, yaitu tadi kan udah putri lungguh, dan yang putri lungguh itu rendah hati, dan putri ladang yang dinamis, sama seperti putra. Nah, perbedaannya, kalau putri lungguh selalu menundukkan wajah, bergerak dengan kualitas gerak yang mengalir tanpa tekanan. Gimana tuh teh, misalnya tanpa tekanan, mungkin kayak mengalir terus, gak tekanannya. Nah, nada suaranya sedikit rendah dan monoton, sama seperti putra tadi ya, datar. Nah, adapun putri ladang sedikit agak mengarahkan pandangan wajah ke depan, ya tidak menunduk. Gerakannya kadang-kadang diselingi dengan gerak yang bertekanan walaupun kecil, kayak ada gini tapi kecil. Serta berbicaranya menggunakan nada yang agak tinggi dan melodis. Nah, itu udah ada berapa tuh? 4 berarti ya, ksatria lungguh, ksatria ladang, putri lungguh, putri ladang. Nah, karakter lainnya itu yaitu ada Monggawa.
Nah, menggawa pun dibagi menjadi dua, yaitu menggawa lugu dan menggawa ladak. Perbedaannya yang mencolok antara ini itu adalah volume gerak tarinya. Nah, karakter menggawa lunggu ditarikan oleh penari putra yang perawakannya tinggi serta perkasa dengan angkatan tungkai. Tungkai itu ini ya? Nih, Oh ini tungkai. tungkai lengan, Ah, tungkai serta lengan hampir horizontal. Jadi kayaknya selalu gerakannya nih lurus gini, tangannya tuh kayak cuk cuk dok. Itu kesatria lunggu. Nah, kualitas geraknya mengawal lunggu ini agak mengalir. Nah, menurut Alma M. Hauskin dalam bukunya Creating to True Dance, kualitas semacam ini memberikan kesan kokoh dan tenang. Jadi kokoh tapi tenang gitu ya. Nah, ini untuk menggawa lunggu. Nah, adapun karakter menggawa dangah, walaupun ditarikan oleh penari putra dengan perawakan yang sama dengan menggawa lunggu, jadi bahannya sama nih antara menggawa lunggu dan menggawa dangah. Perawakannya tinggi perkasa, tapi kualitas geraknya yang diungkapkan banyak menggunakan tekanan-tekanan, hingga memberikan kesan sebagai kesatria gagah yang dinamis bahkan juga agresif. Oke, nah untuk karakter putra gagah masih ada nih yang perlu diketengahkan, yaitu karakter raksasa. Jadi di bunga ladak itu adalah karakter raksasa. Seperti namanya sudah kita bisa bayangkan seperti apa nih perawakannya dari raksasa ini, yaitu ditarikan oleh penari putra yang berperawakan tinggi, besar dan kokoh serta menggunakan volume gerak yang besar dan terbuka. Jadi untuk mengeluarkan citra besar raksasa tapi ini. bukan gembrot gitu ya, Teh? Tapi besar gede gitu kan. Gitu. Tapi biasanya kita suka raksasa itu selalu diidentikan dengan yang badannya benar-benar gemuk besar gitu kan. Nah, desain lengan yang ciri keraksasaannya lebih banyak ditampilkan lewat gerak yang berdesain asimetris. Gitu ya? Ya, pokoknya asimetris yang memberikan kesan dinamis bahkan juga agresif. Nah, perbedaannya antara pati dan raja lebih banyak tampil ke busana. Nah, satu lagi terakhir, yaitu ada karakter yang tidak memiliki ketentuan yang mengikat, yaitu karakter panakawan yang lazimnya disebut pawongan. Apa tuh pawongan? Nah, ini tuh istilahnya apa ya? Ya lucu-lucuannya deh, atau pemeran tambahan yang menjadi pelengkapnya. Nah, sepertinya nih salah satu yang sangat khas Armada Semar. Nih, Semar memiliki gerakan khas, yaitu berjalan seperti ular atau disebut orai mentas. Kedua ada cepot yang bila berjalan menirukan tupai yang sedang meloncat atau bajing loncat. Terusnya ada udawala yang ketika berjalan menirukan bangau yang sedang menyelam atau bango talem. Dan yang terakhir ada garing yang ketika berjalan menirukan orang yang sedang bertinju atau diadu boksen. Tapi nih, kesemua memiliki kebebasan dalam mengungkapkan gerakan masing-masing. Jadi udah punya karakternya tapi gerakannya udah terserah deh gitu kan. Tapi punya kekhasannya masing-masing. Seperti itu. Nah, dari analisis gerak itu bisa dibuktikan bahwa walaupun pengaruh wayang wong Jawa pada wayang wong Priangan cukup besar, tapi wayang wong Priangan masih bisa disebut sebagai wayang wong gaya Priangan nih. Bukan wayang wong Jawa gaya Priangan. Karena memiliki gerakan karakteristik yang benar-benar berbeda dengan karakter dari Jawa. Nah, untuk karakter putri terdapat dalam wayang Priangan maupun wayang Jawa selalu menggunakan batik tertutup. Jadi ada beberapa yang sama, tapi juga ada beberapa beda. Nah, karena masuk ke bab selanjutnya, yaitu kontak antara tari wayang Priangan dengan beksan petilan Jawa. Jadi, nih, dulu itu para penari Priangan dalam mempelajari tari Jawa Tengah baik ke Surakarta maupun Yogyakarta, tapi dalam penampilannya itu mereka tidak mengambil semuanya. Jadi hanya mempelajari lalu
menampilkan kembali, mempelajarinya tidak secara utuh, tapi dalam penampilannya kemudian diungkapkan dengan rasa Sunda. Jadi mempelajari yang tari-tari Jawa Tengah, tapi tidak semuanya diambil secara utuh, tidak dipelajari secara utuh, tapi setelah itu diungkapkan kembali tapi dengan rasa Sunda. Seperti itu. Yang tadi itu loh kayak diambil yang apa, Mengadaptasi mengadaptasinya seperti itu. Nah, dalam buku ini selanjutnya di bab ini juga kita bisa melihat, nanti mungkin saya bisa dapat yang lebih jelas. Ini itu perbedaan kepala tokoh Arjuna dalam wayang golek Purwa dan dalam Arjuna dalam wayang kulit Purwa Jawa. Nih, ini adalah cikal bakal dari wayang wong. Yaitu kalau di atas kan golek tuh jadi wayang wong priangan. Nah, kalau wayang kulit ini menjadi wayang wong Jawa. Nah, kita bisa lihat nih, dulunya sama-sama Arjuna menggambarkan Arjuna, tapi kita bisa lihat ada beberapa perbedaan yang jelas di sini. Kalau yang saya teliti nih Teh, kalau Teh gimana? Ini lebih, kalau Jawa itu seperti lebih tegas, ya lebih tegas, lebih runcing dari mata, hidung, sedangkan Jawa ini kan runcing tapi melengkung gitu. tapi untuk dari matanya itu lebih apa ya, lebih adem, lebih seperti melihat ke bawah. Ini ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita teliti lebih lanjut. Nih, selanjutnya Indrajit dalam wayang golek Purwa dan tokoh Dursana. Ini tuh Indrajit itu masuk di Satria Ladak. Ya. Satria Ladak ya? Atau Munggawa ya? Pokoknya mereka ini berdua memiliki karakter yang sama, tapi memiliki itu perbedaan dalam bentuknya. Ini yang Sunda. Sudah ini Jawa di kulit dan golek. Ini yang jauh lebih tegas terus ya. Jadi kalau dari kami lihat mungkin bisa dikoreksi. Kita melihat Jawa itu lebih tegas mungkin karena 2 dimensi juga bisa jadi, karena kulit kan 2 dimensi ya, jadi kelihatannya lebih tegas dan lebih tajam. Nah, tuh. Terus dalam kontaknya pun ini masih gambarnya, ini intermezzo. Nah, tadi kita lihat lagi, kita udah masuk ke kontak antara tari wayang priangan dengan beksan dan petilan Jawa. Jadi ada beberapa repertoar lepas yang menggambarkan penampilan perang antara 2 tokoh dalam sebuah lakon atau bahkan tari Kiprahan Solo yang menggambarkan seorang raja atau kesatria yang sedang jatuh cinta. Nah, jadi di Surakarta repertoar ini disebut petilan, wireng atau beksa. Sedangkan di Yogyakarta disebut petilan atau beksan. Nah, sedangkan di Priangan semua jenis repertoar baik yang berbentuk duet maupun solo itu disebut sebagai tari wayang. Itu bedanya. Jadi di buku ini kita bisa melihat bahwasanya ada pembagian-pembagiannya dan juga ada cerita-cerita dari tarian-tarian yang nantinya diangkat sebagai tarian. Yang pertama ada perang antara Sugriwa melawan Subali. Ini menggambarkan perang tanding antara 2 kesatria kera kakak beradik Subali melawan Sugriwa. Nah, ini latar belakangnya cukup rumit, pokoknya panjang sekali. Ini sangat membuka informasi baru kita tentang sejarahnya. Ini bisa dibaca di sini ya. Selanjutnya ada perang Sri Kandi melawan Mustakaweni. Nah, jadi ini merupakan repertoar yang sangat digemari di kalangan masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Ini merupakan cuplikan dari lakon Cawangan dengan nama yang sama. Isi ringkas ceritanya berkisar pada seorang raja seberang yang menginginkan untuk dapat memiliki jimat Kalimasada dari tangan Yudhistira. Jimat ini memiliki kekuatan supernatural yang konon akan bisa menangkan perang besar antara keluarga Pandawa dan keluarga Korawa. Pokoknya di perang Bratayuda. Ya, benar, Bratayuda. Jadi ceritanya sangat kompleks sekali, nantinya akan menjadi sebuah tarian. Nah, tariannya pun kita bisa melihat nih, ada perbandingan antara tari Sri Kandi Mustakaweni versi Jawa dan versi Sunda. Sunda itu ditarikan oleh ISBI Bandung. Jadi kita bisa lihat sendiri. Nih, kita akan tampilkan yang ini adalah tari gaya Jawa Surakarta. Keren. Nah,
Dah. Oke, itu dari Sekilasnya dan selanjutnya kita akan melihat tari apa Sri nih? Kandi Mustakaweni versi Isbi atau Sunda ya. Ini. Nah, Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat sendiri ada beberapa gerakan, maksudnya apa ya, feel-nya tuh udah Jawa banget dan feel-nya udah mulai Sunda banget. Ya. Maka dari itu di buku ini selalu dikatakan bahwasanya wayang priangan itu bukan lagi tari wayang Jawa rasa priangan, tapi udah bener-bener punya priangan nih gitu, bukan cuman ngintil-ngintil Jawanya aja. bahkan dari geraknya juga bisa kita identifikasi. Kalau yang Jawa kan cenderung introvert ya. Nah, Kalau ya. yang Sunda tuh cenderung Extrovert, sesuai gitu. dengan karakter wilayahnya Ya, masing-masing. karakter wilayah. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, setiap wilayah itu memiliki sifatnya yang kayak khas banget. Kayak orang Jawa banget nih Lunggu gitu. Semangat seperti itu. Selanjutnya di sini pun ada kembali ke buku lagi. Ini juga ada tari Panji. Nah, tari wayang sebagai repertoar solo yang menggambarkan Panji dari cerita roman Panji yang menampilkan tokoh utama roman ini ketika ia sedang gandrung pada calon pendampingnya, yaitu Chandra Kirana. Karena pada suatu ketika ia terpisah dengan putri pujanianya. Jadi tarian ini mengambil satu part bagian cerita dari cerita keseluruhan Panji lalu ditarikan. Nah, Anjasmara selanjutnya. Tari Anjasmara ini adalah seorang putri patih bernama Logender dari cerita Damarwulan yang menjadi kekasih Damarwulan, tokoh utama cerita ini. Pokoknya ini tari Anjasmara itu adalah menceritakan tentang Anjasmara. Nah, ada satu hal yang menjadi pembahasan juga dalam bab ini, yaitu di Jawa Tengah, yaitu tidak lazim mengambil seorang tokoh putri dari sebuah lakon yang kemudian digarap menjadi sebuah repertoar solo atau kiprahan. Nah, jadi nggak ada nih tari di Jawa Tengah, tari putri solo yang bentuk kiprahan. Hanyalah tari golek, gambyong dan sejenisnya yang kesemuanya bisa dilacak berasal dari tarinya penari perempuan dalam pertunjukan tayub atau ledek atau ronggeng. Nah, sampai kini tak ada repertoar solo dari Jawa Tengah yang menggambarkan semisalnya saja nih kayak kiprah Anjasmara atau kiprah Ratu Graini dan lain-lain. Jadi tidak ada. Tapi pantangan ini tidak terdapat di Priangan. Maka di Priangan bukan suatu yang aneh bila muncul sebuah tari wayang yang berbentuk kiprahan putri. Misalnya tari Anjasmara yang tadi sudah kita bahas. Nah, bahkan kiprahnya putri yang dinamis yang berasal dari cerita Damarwulan ini di Priangan sampai ditampilkan dalam 3 koreografi yang terpisah. Anjasmara 1, Anjasmara 2, dan Anjasmara 3. Nah, jadi bila diperkirakan bahwa apabila di Jawa Tengah tak pernah muncul repertoar solo dalam bentuk kiprahan yang menggambarkan seorang putri dalam sebuah wiracarita atau roman, karena etika dan etiket Jawa Tengah sangat ketat yang berpedoman pada konsep budaya halus, tidak memungkinkan seorang putri terlalu banyak tingkah. Ini adalah konsekuensi terlalu ketatnya para priayi Jawa Tengah yang introvert yang tadi seperti sudah dibahas oleh Teh Alia dalam memegang konsep budaya halus ini. Hal ini berbeda dengan priayi Sunda yang agak ekstrovert yang lebih berani menampilkan repertoar tari solo yang menggambarkan tingkah laku seorang putri. Nah, ini udah jelas sekali betapa besarnya pengaruh budaya priayi dan tari Jawa terhadap wayang wong priangan dan wayang wong priangan dan tari wayang priangan. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya. Tapi di samping itu, di samping persamaan yang mewarnai nuansa Jawa Tengah dan wayang wong priangan dan tari wayang priangan, terdapat pula perbedaan yang sangat menonjol yang memberi ciri kesundaan yang cukup kuat. Demikian wayang wong priangan tetap bisa menyandang predikat sebagai wayang wong priangan, bukan sebagai wayang wong Jawa bergaya priangan. Demikian pula dengan tarinya. Seperti itu. Selesai ya Teh ya. Hihi. Oke. Tadi
Udah ya dipaparkan mulai dari Betul. awal kontak, kemudian struktur pertunjukan, begitupun struktur gerak, kurias, busana, dan komponen-komponen tariknya Betul. ya. Tari wayang yang Jawa tuh kayak apa, tari Sunda tuh yang kayak apa, udah jelas ya. Nah, untuk lebih perincinya lagi kalian bisa baca bukunya Wajah Tari Sunda dari Masa ke Masa. Ini tuh hasil dari disertasi penelitiannya Profesor Dr. Tati Narawati. Ini benar-benar ngebantu banget. Betul. Dan menambah wawasan kita banget, yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya. Betul sekali. Ilmu wawasan banget itu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung komen. Komen, di bawah like, ini. subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Sebelumnya kita berdoa semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dengan hal yang lagi terjadi saat ini. Ya. Semoga kita segera bertemu lagi dalam kelas. Amin, amin. Saya Laras Aurelia Putri. Saya Alia Putri Suhaya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi Teh. Bagi ada teman-teman yang mau nanya atau mau tahu lebih lanjut, boleh kok nanya atau komen ya. Yo, terima kasih.